Hi, good morning. How are you? I hope that you are okay. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang opinions and thought. What is opinions and thought? Opini adalah pendapat, sedangkan thought adalah pikiran. Apa yang ada di benak kita atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita ditanya opini tentang sesuatu. Misalnya, what's your opinion about your school? Bagaimana opinimu tentang sekolahmu? Tema ini hampir selalu kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, now let's go to our lessons how to make opinion and thought, how to agree and disagree about an opinion, dan bagaimana cara setuju tidak setuju pada sebuah opini. How to ask opinions. Bagaimana cara bertanya sebuah opini atau bertanya pendapat-pendapat? Untuk level pemula, Anda bisa menggunakan semacam ini. Do you think? Apakah menurutmu? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? In your opinion, dalam pendapatmu, bla bla bla. Please tell me your opinion on. Tolong beritahu saya pendapatmu tentang. What do you think about? Bagaimana menurutmu tentang? What's your opinion on? Apa pendapatmu tentang? Pre-intermediate, jika Anda ingin terkesan sedikit lebih keren, Anda bisa mengatakan, do you also think that? Apakah Anda juga berpikir bahwa this kind of opening, pembukaan semacam ini, biasanya juga bisa digunakan alat percakapan ketika kita sedang bareng dengan teman di sebuah pesta misalnya. Apakah kamu juga berpikir pestanya menarik? Do you believe that? Apakah kamu yakin bahwa? Do you have an opinion on? Kamu punya opini pada atau tentang? Do you have any opinions about? Punya pendapat enggak tentang? In your experience, menurut pengalamanmu? In your honest opinion, dalam opini paling jujurmu? What's your view on? Apa pandanganmu tentang? Would you agree that? Apakah kamu akan setuju bahwa? Opinions can be expressed in the ways given below. Jadi jika kalian menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sebutkan di atas, maka kalian bisa mengucapkan opini dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Personal point of view. Jadi dari sudut pandang pribadi. This expression I use to show personal points of view. Ucapan ini digunakan untuk menunjukkan sudut pandang pribadi kita. What I mean is, maksudku adalah, in my opinion, menurut pendapatku, I think, ini yang paling sering kita pakai ya, saya rasa. What's your opinion about going to canteen now? I think it's good idea. I'm very hungry. Itu opini atau ajakan ya. Okay, let's see the other example. What's your opinion about your school? Oh, I think my school is very great school. It's very large school. In my humble opinion, humble itu artinya rendah diri ya. Menurut opiniku yang hina ini, personally I think that secara pribadi saya berpikir bahwa I would like to point out that saya ingin mengatakan bahwa in my experience, menurut pendapat saya, to my mind, menurut saya, by this I mean, dengan cara ini maksudku, I strongly believe that, saya sangat yakin, percaya bahwa, I'm complete to say, saya ingin mengatakan, as far as I'm concerned, sebatas sepengetahuan saya, I reckon, saya rasa, from my point of view, menurut sudut pandang saya, as I see it, setahu saya, as I understand,
Oke, pastikan kalian catat kata-kata ini karena nanti akan kita tes menggunakan kata-kata ini. Sometimes you agree with an opinion, but sometimes you do not agree with an opinion. Ada waktunya kalian setuju dengan sebuah opini, dan ada waktunya kalian tidak setuju, karena tentu saja tidak semua opini kita harus setuju. Berikut beberapa ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita setuju dengan sebuah opini. Of course. This is absolutely right. Ini benar-benar benar. Atau ini sangat benar. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah berpikir begitu. Jadi kamu tanya opini kepada temanmu dan temanmu berikan sebuah opini yang menurutmu sangat bagus, yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya, kamu bisa mengatakan, I agree. I never thought of that. I agree with this opinion. Neither do I. Saya juga tidak. Jadi kamu tidak bisa setuju lagi. Kamu sangat setuju dengan pendapatnya. Seperti ungkapan ini, I couldn't agree more. Kesannya adalah negatif ya. I couldn't agree more. Seseorang memberikanmu sebuah opini dan kamu sangat setuju, maksudnya saya sudah tidak bisa membantah lagi. Kamu bisa mengucapkan I couldn't agree more. That's good point. Itu poin yang bagus. I agree with what you are saying. But have you ever? Saya setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi pernahkah kamu setuju tapi dengan ada persyarat pertanyaan-pertanyaan lanjutan? I think so too. Saya rasa juga begitu. Nah, sometimes you also disagree with an opinion. I'm sorry, I don't agree with you. I disagree with you. I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu. I think you are wrong. Sedikit kasar ya, saya rasa kamu salah. I don't agree with you. That's not the same thing at all. Itu bukan hal yang sama. I'm afraid I have to disagree with you. Saya rasa saya harus tidak setuju denganmu. It's okay. Dengan menggunakan kata I'm afraid. Artinya saya rasa bukan saya takut. Ini lebih sopan ya. Sementara ini, it's not satisfied to say so. Tidak tepat untuk bilang begitu. I do not believe that. Saya tidak percaya hal itu. I'm not convinced that. Saya tidak yakin bahwa. By this I mean, menurutku begini. I cannot say I agree with this. And here is why. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya setuju. Dan ini alasannya. Opinions bisa diungkapkan menggunakan mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, etc. Jadi perasaan-perasaan menggunakan ungkapan-ungkapan dari hati atau perasaan. Okay, let's look at the sentence structure to express opinions. Mari kita perhatikan susunan kalimat yang tepat untuk menyampaikan sebuah opini. 1. Subject, verb, and object. Jadi, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Oke, apa yang kamu katakan. We believe, kami yakin, this is not the right way to handle things. Ini bukan cara yang sama. Ini bukan cara yang tepat untuk menangani sesuatu. Bisa juga ya, I agree that this is not the right way to handle things. I reckon, saya rasa this could be right considering the reasons you have provided. Saya rasa itu bisa benar mempertimbangkan alasan-alasan yang telah kamu kemukakan. I agree that I didn't look at it from this perspective. Saya setuju bahwa saya tidak melihatnya dari sudut pandang ini. I doubt, saya ragu-ragu that this is possible. Saya ragu-ragu kalau itu mungkin untuk dilakukan. Misalnya ada pendapat mengatakan, do you think that we'll go to school next week? I doubt that this is possible. Saya ragu-ragu kalau itu mungkin. We assume you are biased on this issue. Kami menduga bahwa kamu terlalu terbawa pada hal-hal itu. Kalau tidak setuju, you can say, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. I think you are mistaken. Saya rasa kamu salah.
I think so too. Saya rasa juga begitu. Take a look at this example. Nah, ada sebuah statement. Misalnya, smoking should be banned in public places. Merokok harusnya dilarang di tempat umum. Jika kamu setuju, kamu bisa mengatakan, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya benar-benar setuju bahwa merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Disagree? I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi saya cenderung untuk tidak setuju denganmu dengan ini. Bullying is so prevalent in most schools. Bullying, membuli seseorang itu ya sangat terkemuka di banyak sekolahan. Yang setuju, I couldn't agree more with you. Artinya bukan saya tidak setuju ya, tapi saya tidak bisa lagi membantahnya. I think it would be wrong to generalize. Saya rasa salah kalau kita generalize itu mengambil kesimpulan berdasarkan bahwa kalau satu ya, anggap aja semuanya ya. Woman should not work. Wanita tidak seharusnya bekerja. I think so too. Saya rasa juga begitu. Woman should stay at home and take care of their children. Wanita seharusnya tinggal di rumah dan merawat anak-anaknya. I am afraid I have to disagree with you on this. Saya rasa saya tidak setuju denganmu tentang hal ini. That's all for now. Bye.